jika pada pertandingan kali ini anak rantau menang akan menyalip Bungas untuk sementara waktu, Bung Wahyu. Ini pertandingan yang sangat luar biasa, di mana kesebelasan Ortu harus memenangkan pertandingan untuk naik ke papan atas. Betul. Sementara kesebelasan anak rantau harus menggentet kesebelasan dari Bungas FC. Betul untuk sekali. naik ke papan atas. Pastinya. Ini sangat luar biasa. Ini pertandingan bakal diprediksi bakal sangat seru sekali, Bung Aurel. Pasti ini pertandingan akan tersaji dengan sangat seru karena keduanya mengusung kemenangan pastinya, Bung Wahyu. Jelas sekali. Klub asal dari Kota Pajajaran ini bakal habis-habisan main pada sore hari ini, Bung Aurel. Betul sekali, dengan julukan Laskar Tugu Juang dan juga beradu dengan tim asal Jatinangor tentunya akan beradu di sore hari. Dan tentunya jika kita melihat bagaimana komposisi dari kedua tim, bagaimana komposisi pemain dari kedua tim, dari Ortu FC ini cukup mengkagetkan pemirsa, di mana Yosep Messi atau Yosep Zamzam kini sudah bergabung dan merapat bersama Ortu FC, Bung Wahyu. Bakal ada strategi yang khusus diperintahkan oleh coach dari kesebelasan Ortu, Bung Aurel, terhadap saudara Messi ini. Pasti. Di mana kesebelasan Ortu harus membidik ke gol, harus mencuri gol di 10 menit awal ini, Bung Aurel. Ya, tentunya Messi merupakan salah satu pelayan yang cukup handal ini ya. Bagaimana dengan kecepatan dan juga skill individu yang dia punya, meskipun mungkin di zaman sekarang Messi sudah tidak seperti zaman dahulu ketika memang lagi gacor-gacornya, Bung Wahyu. Betul sekali, Bung Aurel. Usia tidak akan membodohi, Bung Aurel. Tetapi skill individu yang akan diperlihatkan oleh Messi kita lihat sama-sama. Betul sekali, tentunya ada pepatah bilang tua-tua keladi makin tua makin jadi pastinya. Betul sekali. Kita lihat, kita saksikan aksi-aksi seorang Messi pada sore hari ini, Bung Aurel. Betul. Dan dari sisi anak rantau sendiri, saya tidak menerima nama ataupun tidak melihat nama seorang Gali. Menurut Bung Wahyu nih, jika Gali tiada pada pertandingan kali ini, apakah akan memberikan ataupun menciptakan kekosongan di depan dari anak rantau? Tidak akan. Ini Ucok sebagai penggantinya. Betul. Rijal bakal menggedor daerah pertahanan dari kesebelasan Ortu, Bung Aurel. Betul. Coach dari kesebelasan anak rantau sudah memasang strategi di sana. Ada Andri Rijal dan Andri Pebi akan menggedor habis-habisan daerah pertahanan dari kesebelasan Ortu, Bung Aurel. Betul. Artinya ini akan tersaji dengan sangat seru dan sangat menarik pastinya, Bung Wahyu. Dan kita saksikan ini dia. Kita sudah tersambung ke lapang progresif Kota Bandung, tempat berlangsungnya laga yang barusan sempat diguyur hujan terlebih dahulu. Betul sekali. Seperti biasa ini dia anak rantau dengan jersey terbarunya berwarna merah, dan Ortu dengan ciri khas gaya Eropa menggunakan jaket memasuki area lapangan. Tentunya ada saudara Heru juga, duet seorang Messi yang tentunya akan memberikan pelayanan juga dari lini belakang menuju lini depan dan dipimpin oleh Irwan Wijasmara, Bung Wahyu. Betul sekali. Kesebelasan Ortu perlihatkan gagah sekali. Betul. Sangat gagah sekali, di mana dalam pertandingan semi pro ini Liga 1 Bandung Premier League, tetapi gayanya gaya Eropa, Bung Aurel. Betul sekali, pastinya akan tersaji dengan sangat menarik karena dikemas dengan tentunya sangat baik. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Akbar.
Lagu Indonesia Raya telah berkumandang di lapangan Progresif Kota Bandung. Tandanya saat lagi kick off, babak pertama akan segera dimulai. Ini dia para pemain sedang melakukan berjabat tangan terlebih dahulu. Tandanya memang sportif dan juga fair play. Seperti biasa menarik sekali bagaimana setelan dari Orto FC ini menggunakan jaket dan juga gaya-gaya Eropa. Ini dia sang kapten yaitu Febri yang namanya membimbing rekan-rekan dari anak rantau. Di pertandingan kali ini Tito wajahnya sudah terlihat di lapangan yang artinya memang akan dimainkan sejak awal babak dan tidak ada wajah seorang Salman, bahkan di starting line up tidak ada nama Salman ini Bung Wahyu. Betul sekali, kayaknya rotasi dilakukan oleh kedua pelatih ya Bung Aurel. Tidak kelihatan Salman, tidak kelihatan Galih pada pertandingan pada pekan yang ke-6 ini Bung Aurel. Betul sekali, menarik tentunya bagaimana pertandingan kali ini karena memang ada beberapa pemain yang tidak dimainkan. Ini tentunya akan menyajikan sesuatu permainan yang pastinya berbeda Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel, karena kan apa, kesebelasan dari Ortu harus memenangkan pertandingan pada sore hari ini untuk mengejar, dikarenakan selisih poinnya masih tipis ya Bung Aurel. Betul, tapi menarik di sini bagaimana Heru, Joseph Messi, dan juga Irwan Wijasmara yang dimainkan sejak awal babak, pemain-pemain baru yang baru tentunya hadir. Ini dia pemain legend yang ada di Bandung Premier League tentunya, Irwan Wijasmara. 2 musim Irwan Wijasmara membela kesebelasan Persib Bandung Bung Aurel. Kali ini direkrut kesebelasan dari Ortu untuk memperkuat kesebelasan dari Ortu di Liga 1 Bandung Premier League Bung Aurel. Ya tentunya pengalaman ini menjadi kunci bagi Irwan Wijasmara untuk membantu rekan-rekannya meraih kemenangan, dan ini dia starting line up dari anak rantau Bung Ayu. Ya, kita lihat starting line up masih dipecahkan kepada Sabian, penjaga gawang dari kesebelasan anak rantau Bung Aurel. 4 memasang di tengah, nampaknya ada Uliar, Yandi Setiadi, Ramdhani, dan Gopur. Sementara 3 di tengah ada Taufati, Prasetyo, dan Pratama. Sementara memasang 3 di depan, yaitu Herdiansah, Apriani, dan Husni Bung Aurel. Yang menarik di sini bagaimana starting line up yang diturunkan, meskipun memang ada beberapa nama yang berubah karena memang inilah hadiran dari pelatih. dia. Bagaimana starting line up yang diturunkan oleh Orto FC Bung Wahyu. Masih dipercayakan penjaga gawang saudara Aldiansah untuk mempertahankan gawangnya dari kesebelasan Ortu 4. Di belakang ada Anggi, Apriliana, Nandang, dan Ramdhani. Sementara 3 di tengah Nur Rohid, Pratama, dan Ihsan. Dan tentunya 3 di depan untuk menggedor daerah pertahanan dari kesebelasan anak rantau Nur Rohid, Irwan Wijasmara, dan Jae. Ya, dan tentunya Walfi, Apriliana, dan juga Nandang tadi yang biasa dipercayakan oleh coach dari Orto FC kini digantikan oleh duet baru, yaitu seorang Ahmad Hairudin dan juga Diki Hardiman atau Datuk ini Bung Wahyu. Betul sekali, kita saksikan sama-sama ya Bung Aurel. Tentunya ini bakal sangat seru sekali meskipun cuaca agak-agak gerimis ya Bung Aurel. Betul. Namanya? Sempat diguyur hujan juga tadi, dan menurut Bung Wahyu nih melihat bagaimana komposisi pemain yang diturunkan, prediksinya untuk menit-menit awal ini bagaimana Bung Wahyu? Jelas sekali kedua kesebelasan ingin mencuri gol pada di menit-menit akhir pada pertandingan yang ke-5 ini Bung Aurel. Iya, tentunya suatu prediksi yang bisa saja terjadi. Dan ini tadi ya kick off, babak pertama sudah dimulai. Saya sendiri yang akan memimpin jalannya laga pada sore hari ini. Ini dia Orto FC dengan jersey hitam menyerang dari sisi kanan ke sisi kiri layar kaca Anda. Anak rantau dengan merah menyerang dari sisi kiri ke sisi kanan layar kaca Anda. Ini ya bagaimana pelanggaran pertama langsung terjadi di lapangan tentunya. Sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran kecil ya Bung Aurel di tengah-tengah lapangan. Bahkan sengit ini terjadi di lapangan tengah Bung Aurel. Betul sekali, tentunya akan sangat menarik pastinya ya Bung Wahyu. Bagaimana duel yang akan terjadi di tengah. Dimana memang ini ketiadaan dari seorang Galih akan menciptakan ataupun memberikan perubahan tentunya di strategi bagi tim anak rantau. Karena memang biasanya dia menjadi target man utama atau bomber utama yang pastinya akan diberikan bola. Namun kali ada suatu serangan yang coba dibangun, namun ada suatu sapuan yang dilakukan dengan begitu cepat tadi, dilakukan oleh seorang pemain dari Orto FC. Karena memang tidak ingin mengambil resiko tadi, nampaknya seorang Muhammad Anggi. Lugas sekali ya Bung Aurel, pemain belakang dari kesebelasan anak rantau itu. Dari kesebelasan dari Ortu namanya. Karena memang tidak ingin mengambil resiko. Jika saja tadi berhasil dikontrol akan menimbulkan suatu prahara tentunya bagi keretakan rumah tangga pertahanan dari Orto FC. Betul sekali, bakar runtak terjadi nanti. Betul sekali. Febri menguasai bola kali ini pemirsa. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju? Ada Andri Febri.
menguasai bola. Keluar kali ini berhasil ditutup dengan begitu baik. Menghasilkan lempar ke dalam untuk Ortu FC. Isanjay. Masih pelan-pelan nampaknya Bung Aurel ya. Pertandingan di awal-awal babak yang pertama ini. Genap 2 menit saja masih tenang. Betul, tidak ingin keluar langsung menekan karena memang coba membaca dulu bagaimana kelemahan yang bisa dikonversi tentunya. Ataupun bisa dieksploitasi oleh kedua tim. Irwan Jasmara. Coba lebarkan sisi kanan tadi maksudnya. Pada Yosep Messi yang melakukan pressing berbahaya kali pemirsa. Yosep Messi namun terkena tangan tadi. Bagaimana suatu upaya Yosep Messi untuk menutup tendangan yang dilakukan oleh seorang pemain dari anak rantau. Kita lihat kecepatan dari Messi masih kelihatan mantap sekali Bung Aurel. Di menit-menit awal di babak yang pertama ini dengan mengambil bola dari kaki lawannya. Ya, dengan fisik yang masih prima tentunya Messi memperlihatkan permainan terbaiknya di pertandingan kali ini. Bagaimana dirinya coba melakukan pressing tadi cukup membahayakan namun beruntung. Tadi sempat mengenai tangan hingga pada akhirnya menghasilkan tendangan bebas untuk anak rantau. Kembali lagi coba berikan umpan ke depan. Gagal kembali pemirsa. Kita saksikan ini dia bagaimana ada seorang Ahmad Faisal. Pindahkan saja ke sisi sebelah kiri. Di sana ada seorang Rizal. Kembali gagal pemirsa. Bagaimana gerakan menutup yang dilakukan oleh Hermi Ramdhani nampaknya di sana. Ataupun rupanya adalah saudara Muhammad Anggi. Yang memberikan ancaman ataupun man-to-man marking terhadap para pemain yang ada di sisi kiri pertahanan dari anak rantau. Kita saksikan ini dia. Febri kembalikan bola ke belakang. Tidak ingin terburu-buru pemirsa. Kedua tim dalam bangun serangan. Sangat berhati-hati Bung Aurel kedua kesebelasan ini. Mengingat mungkin dia tidak mau kecolongan pada di babak yang pertama ini. Tetapi sambil melihat celah mana yang harus ditembus oleh kedua kesebelasan ini Bung Aurel. Betul sekali. Ini dia Andri Febri. Salah satu pemain yang haus akan gol tentunya. Perlu diwaspadai juga. Ini yang menjadi andalan di ujung tombak adalah seorang Rizal Ucok. Kembali lagi serangan dari seorang Andri. Masih Andri pendek boleh berikan. Ada seorang pemain nomor punggung 18 itu Rizal. Kembali gagal pemirsa. Terjebak dalam posisi offside tadi. Nampak kebingungan kali ini kedua tim dalam bangun serangan. Kesulitan untuk menembus lini pertahanan lawan. Masih pelan-pelan, alon-alon kedua kesebelasan ini untuk melihat atau mengatur ritme nampaknya. Betul. Mengatur ritme sampai ke menit keempat ini Bung Aurel. Ya, nampak ketiadaan dari seorang Gali ini membuat lini serang dari anak rantau sendiri pun tidak setajam biasanya. Mereka lebih kalem kali ini akan memaksimalkan bagaimana kecepatan dari Andri Febri dan juga Andri tentunya Bung Wahyu. Betul sekali, tidak seperti biasanya. Biasanya umpan-umpan long suka dilakukan oleh pemain kesebelasan anak rantau untuk memberikan umpan terhadap saudara Galih, Bung Aurel. Betul sekali. Namun kembali serangan yang coba kembali dibangun oleh para pemain dari Ortu FC dari sisi sebelah kiri melalui kaki seorang Irwan Wijasmara tadi, namun rupanya ada suatu pelanggaran. Kembali lagi. Oh, berbahaya pemirsa. Tendangan langsung dilakukan oleh Irwan Wijasmara. Harus diulang nampaknya Bung Aurel, dikarenakan terlalu di depan mungkin Irwan Wijasmara untuk melakukan tendangan bebas. Melewati area yang ditentukan oleh wasit. Keizan, pendek pada Isanjay. Isanjay kembalikan lagi ke belakang dia pada Keizan. Maksudnya kembali pada Isanjay, namun kembali berhasil dikuasai Ahmad Faisal. Yosep Messi kali ini coba mengejar bola. Masih Yosep Messi. 1-2 dia. Baik sekali Irwan Wijasmara. Gagal kembali. Berhasil ditutup saja namun gagal untuk dikuasai. Tendangan langsung dilakukan. Tidak memberikan ancaman. Nampak coba melakukan tendangan langsung tadi namun melebar jauh. Masih kesulitan ini para punggawa dari Laskar Tugu Juang ini. Menarik bagaimana sebutan ataupun julukan yang dimiliki oleh Ortu FC, Laskar Tugu Juang ini. Masih alon-alon ya Bung Aurel. Mungkin melihat dari Ridwan Maulana dan Muhammad Arif yang ingin menggedor kesebelasan dari anak rantau Bung Aurel. Betul sekali. Kembali lagi bola ke belakang. Coba berikan pada Irwan Jasmara. Ditahan kembali. Cesar kali ini. Pendek bolanya berikan. Ditutup saja oleh dua orang pemain itu seorang Hermi Ramdhani. Kembali lagi. Terjadi duel di sana Andri Febri. Dihalau saja bola keluar lapangan. Kembali lagi lempar ke dalam saja kali ini untuk anak rantau. Cesar kembali. Coba berikan saja pada seorang Rizal Ucok. Bayang-bayangi saja
oleh seorang Helmi Ramdhani. Rijal Ucok ini pengganti dari saudara Gali mungkin ya, Bung Aurel ya, Betul. untuk menggendor daerah pertahanan dari kesebelasan Ortu. Tentunya suatu hal yang perlu diwaspadai karena memang bisa saja menimbulkan suatu prahara berbeda karakteristik karena kembali lagi ada peluang kali Tito Topati. Tito tendangan langsung berhasil itu dengan begitu baik. Coba mulai keluar menekan kali ini anak rantau, memberikan ancaman ke gawang lawan, namun begitu rapatnya pertahanan dari Ortu masih berhasil mematahkan serangan yang dilakukan. Kita lihat umpan terobosan yang dilakukan pemain dari kesebelasan anak rantau berhasil menembus daerah pertahanan dari kesebelasan Ortu, Bung Aurel. Kendati demikian masih bisa diblok oleh pemain belakang di kesebelasan Ortu. Betul sekali. Kembali kali ini tercipta suatu peluang. Bisakah dimanfaatkan tentunya. Angkat bola Tito Topati, berbahaya datangnya pemirsa, ini dia. Kembali lagi tidak memberikan ancaman yang begitu berbahaya. Upaya corner kick yang terjadi di area ini pertahanan dari Ortu FC belum memberikan ancaman yang begitu berbahaya melalui sundulan seorang Aldi. Kembali gagal di sini Bung Wahyu. Betul sekali. Sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk dari kesebelasan Ortu, Bung Aurel. Pindahkan sisi kanan. Yosef Messi kembalikan lagi ke belakang. Ahmad Herudin ke depan dia. Siapa yang dituju kali ini? Terjadi duel, bukan merupakan suatu pelanggaran. Kerjasama dia dengan seorang Muhammad Arif. Kini ke sebelah kiri pada Helmi Ramdhani. Coba dihalau saja pemirsa. Siapa yang dituju? Keluar kembali bola. Gagal kembali. Lempar ke dalam saja dilakukan. Pendek bola ia berikan pada seorang Rizky. Rizky kali ini mencoba mencari rekannya. Pada Irwan Wijasmara tadi maksudnya. Kembali lagi gagal. Pressing kita coba dilakukan oleh para pemain Ortu FC agar tidak kehilangan bola. Kembali. Nampak mentah kali ini serangan yang dilakukan. Berkali-kali umpan yang diberikan ke depan masih mudah untuk dihalau baik dari keduanya. Betul sekali Bung Aurel. Nampak masih mandul, meraba-raba. Apalagi kesebelasan dari Ortu masih mentah oleh pemain belakang dari kesebelasan anak rantau, Bung Aurel. Betul sekali. Kembali lagi. Pindahkan bola saja ke belakang. Tidak ingin terburu-buru. Meskipun keduanya memiliki skema sejauh ini, namun masih berhasil dibaca karena memang umpan terupasnya belum begitu nyaman. Namun kali ini ada suatu peluang. Berikan saja pada Muhammad Arif. Masih Arif. Kembalikan ke belakang pada Ihsan Jaya. Ihsan Jaya angkat bola ke depan. Siapa yang dituju kali ini? Kembali tidak menemukan arah. Siapa yang dituju tentunya pemirsa. Lagi-lagi Bung Aurel, tidak ada tekanan yang berarti dilakukan pemain dari Ortu, Bung Aurel. Harus merubah skema permainan untuk menggedor daerah kesebelasan dari anak rantau, Bung Aurel. Berjalan begitu monoton 10 menit pertama ini, Bung Wahyu. Betul sekali, sangat monoton sekali. Menurut Bung Wahyu, apa yang perlu dilakukan oleh masing-masing tim ini untuk paling tidak bisa menciptakan peluang berbahaya terlebih dahulu ke gawang lawannya, Bung Wahyu? Kalau bisa, pemain dari kesebelasan Ortu harus membenahi, terutama dari lini tengah, Bung Aurel, untuk melakukan umpan-umpan terupas terhadap pemain depan dari kesebelasan Ortu supaya bisa menembus daerah pertahanan dari kesebelasan anak rantau, Bung Aurel. Kita lihat, baru saja kesebelasan anak rantau melakukan umpan terupas, tetapi masih jauh untuk dijangkau oleh pemain depan dari kesebelasan anak rantau, Bung Aurel. Betul sekali. Pak Heru tadi diangkat bola ke depan dia. Siapa yang dituju? Kembali lagi ada Ihsan Jaya. Arif. Nilai bola Arif. Kembalikan bola ke tengah. Rizky kali ini pemirsa. Pendek bola yang berikan. Kerjasama dengan Irwan Jasmara. Agak kagok tadi umpan yang diberikan. Tidak jelas arahnya. Kembali berhasil dicuri tentunya pemirsa. Nampak kebingungan kali ini para pemain tengah. Itu dia kembali lagi umpan yang tidak jelas arahnya. Berhasil ditutup saja oleh Tito. 1-2 dia dengan Andri Febri. Masih Andri Febri. Berlari kali ini Andri Febri. Berikan saja pada Tito. Lebarkan sisi kiri pada Andri saja. Masih Andri. Berikan gerakan step over dia langsung. Itu begitu baik. Begitu rapat pertahanan dari Ortu FC. Membuat anak rantau pun tidak begitu nyaman untuk membangun serangan. Betul sekali. Kedua kesebelasan ini mempunyai pemain belakang yang sangat lugas, Bung Aurel. Begitu bola menghampiri dia, langsung saja dicocor saja keluar. Ia ingin menimbulkan pertahanan yang begitu kokoh. Ibarat kalau pasir ini dicampur semen ini, susah banget ngejebolnya Bung Wahyu. Pasti sangat kokoh sekali, Bung Aurel. Ya, ini dia bagaimana dukungan dari anak-anak muda juga yang hadir di lapangan. Tentunya atmosfer yang diperlihatkan di lapangan juga menunjukkan bahwa memang banyak masyarakat di Indonesia, terutama juga masyarakat Bandung yang senang akan adanya sepak bola tentunya. Ini juga menunjukkan bahwa memang
suksesnya terselenggara Piala Dunia tidak terlepas dari dukungan para pendukung ataupun supporter Indonesia yang hadir langsung ke stadion, Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel. Sangat antusias sekali lah. Betul. Kelihatannya. Karena tidak hanya yang diselenggarakan secara langsung bahkan disiarkan melalui Smart TV, di luar sana masih banyak laga-laga bahkan tarung antar kampung yang pastinya memikat hati para penonton. Berbahaya kali Betul sekali Bung Aurel. Hampir kembali terjadi suatu kemelut, terjadi suatu miskomunikasi antara seorang Bima dengan Febri tadi, pemain belakang yang dilakukan. Tendangan kungfu yang dilakukan oleh Bima tadi cukup membahayakan Ridwan Maulana. Ini membuat pertandingan berjalan dengan begitu santai dan juga alot ini. Keduanya tidak ataupun masih belum bisa menemukan cara bahkan juga solusi atas deadlock yang terjadi di lapangan kali ini. Sudah 12 menit waktu berjalan di babak yang pertama, tetapi kedua kesebelasan ini masih sulit, masih mentok untuk menembus daerah pertahanan dari kedua kesebelasan ini. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Pendek bola saja diberikan pada Aldi. Aldi kembalikan lagi pada Febri. Salah satu pemain vital ini belakang. Dan pemain yang menciptakan pelanggaran terhadap zaman kala itu ketika melawan Poptri, yang menciptakan adanya tendangan penalti untuk Poptri. Betul sekali, sehingga kesebelasan Poptri masih kokoh di klasemen sementara ya Bung Aurel. Betul, ini bagaimana konsistensi dari Poptri, belum ada yang bisa mengalahkan Bung Wahyu. Bahkan hingga week ke-7 mereka masih berhasil menjadi pemuncak. Meskipun mereka belum bermain di pertandingan di week kali ini. Mereka akan bermain setelah ini. Tentunya suatu hal yang patut dicontoh oleh tim-tim lain. Dengan permainan dari Poptri ini menunjukkan bahwa memang betapa seriusnya manajemen yang dimiliki oleh Poptri untuk melakoni berbagai pertandingan di Bandung Premier League. Arif kali ini pemirsa. Febri kembali patah Bung Wahyu. Kontrol yang tidak sempurna membuat serangan terbuang sia-sia. Mentah kembali serangan yang dibangun. Betul Bung Aurel. Tidak ada kecepatan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan untuk menggedor daerah pertahanan dari kedua kesebelasan ini Bung Aurel. Selalu patah, terus patah aja. Dan kali ini mungkin peluang. Ya, tidak memberikan ancaman yang begitu berbahaya karena memang sudah mudah terbaca. Yosep Zamzam, Messi tentunya. Pendek bola yang diberikan pada Ihsan Jae. Ke depan kali ini bola diberikan pada siapa yang dituju? Febri tadi maksudnya. Irwan Wijasmara. 1-2 dia dengan seorang Ridwan. Kembali tendang dari Irwan Wijasmara, memaksa tadi tapi kredit cukup diberikan karena memang berani untuk melakukan tendangan langsung. Mencoba melakukan tiktak 1-2 diperagakan oleh Irwan Wijasmara, tetapi penyelesaiannya masih jauh dari sasaran Bung Aurel. Ya, keduanya karena mungkin memang sudah deadlock ini, akhirnya coba melakukan tendangan dari jarak jauh. Meskipun wajib untuk dicoba, tapi paling tidak bisa memberikan ancaman ke gawang agar menciptakan sinyal bahaya Bung Wahyu. Betul sekali. Kita lihat miskomunikasi terjadi itu Bung Aurel antara Yosep dengan pemainnya atau dengan temannya. Ya, kembali lagi serangan berbalik untuk anak rantau. Dikontrol saja oleh Rizal Ucok, melewati dua pemain namun tidak untuk yang ketiga. Ihsan Jae, pattern yang bisa terlihat bagaimana bentuk kotak yang diperlihatkan oleh para pemain dari Ortu untuk menguasai bola. Yosep Messi coba melewati tiga pemain, mencoba melakukan teknik angkara Messi tadi, namun gagal karena memang pada akhirnya dia dijatuhkan Bung Wahyu. Betul sekali, dilanggar terlebih dahulu si saudara Yosep ini. Pergerakannya, skill-skillnya masih mantap Bung Aurel, diperlihatkan oleh saudara Yosep jam-jam ini. Ya, itu dia yang dikatakan dengan tua-tua keladi, makin tua makin jadi nih Messi. Betul sekali, hampir satu angkatan dengan Irwan Wijasmara itu. Betul sekali, tentunya ini membuat suatu kenyamanan karena memang sudah seumuran Bung. Seumuran. Angkat bola ke depan kembali. Siapa yang dituju lebih dekat pada seorang Muhammad Anggi. Kembali berhasil dihalau. Berikan saja bola pendek. Ketiadaan dari seorang Sandy dan juga Salman buat Tito harus bekerja keras ini pada pertandingan kali ini. Ini dia umpan terupas yang begitu baik pada Andri Febri. Berikan umpan ke tiang 2. Namun tidak ada yang berhasil menyambut Bung Wahyu. Betul sekali. Lagi-lagi hujan mengguyur Stadion Progresif Arena Bung Aurel. Sangat lebat sekali. Tetapi jangan sampai untuk pertandingan akan menarik ditonton Bung Aurel.
Ya tentunya harapannya dengan adanya hujan membuat pertandingan semakin seru dan semakin menarik ya Bung Wahyu. Betul sekali. Karena biasanya menjadi salah satu hal yang mendorong pemain untuk membuat permainan yang lebih atraktif lagi. Karena pertandingan akan berjalan lebih adem. Wah, berbahaya ini kontak ternyata. Baru saja dikatakan bagaimana hujan bisa saja menciptakan suatu hal yang baru. Dan terciptalah suatu gol yang tiba-tiba hadir dari seorang Ridwan Maulana Bung Wahyu. Betul sekali, sontekannya sangat luar biasa. Mengecoh penjaga gawang dari kesebelasan anak rantau saudara Bima. Sehingga merubah papan skor Bung Aurel. Iya, ini dia bagaimana suatu upaya kaget serangan yang tiba-tiba saja hadir. Membuat kejutan di lini pertahanan dari anak rantau tentunya pemirsa. Kita saksikan kembali. Serangan harus segera memberikan reaksi. Ini yang baru saya katakan, Tito kembali membangun serangan. Ketiadaan Sandy, ketiadaan Salaman, bahkan juga biasanya diduetkan dengan seorang Yandi di lini belakang Febri ini. Membuat adanya strategi yang tidak berjalan dari permainan anak rantau Bung Wahyu. Jadi aluran bolanya kurang cepat Bung Aurel, antara dari belakang sampai ke tengah, jadi kurang cepat. Begitu bola mengalir ke belakang atau pindah ke belakang, aliran bola ke tengahnya kurang Bung Aurel. Betul sekali. Bahkan juga bagaimana karakteristik dari seorang Rizal Ucok ini berbeda dengan Gali Bung Wahyu. Betul Biasanya sekali. Gali bisa melebar bahkan juga memanfaatkan bola udara. Rizal Ucok lebih ke arah sebagai pemantul ini Bung Wahyu. Pemantul dia. Kalau diberikan umpan-umpan terupas sangat enak sekali nampaknya saudara Rijal ini, Bung Aurel. Tampaknya memang demikian tentunya pemirsa. Harap kita baru Premier League dimanapun Anda berada, dukung anak rantau Jatinangor, pendukung Laskar Tugu Juang dimanapun Anda berada. Boleh juga berikan salam-salam Anda melalui IG dari Bandung Premier League 7. Ada giveaway juga yang bisa Anda dapatkan pemirsa. Ada juga live score yang bisa Anda pantau terus dalam setiap pekannya. Bahkan juga Anda bisa melihat bagaimana update-update terbaru yang ada dalam setiap pekannya hanya di IG dari Bandung Premier League 7. Selain itu kali ini ada update juga yang bisa diberikan oleh Smile TV Digital melalui Instagramnya itu Smile TV Digital. Tito kali ini angkat bola ke depan, siapa yang dituju berbahaya pemirsa. Namun kembali berhasil ditangkap dengan begitu baik. Perhitungan yang begitu tepat dari sang kiper dan di Rapi Irawan. Berarti Bung Aurel, Liga 1 Bandung Premier League ini sangat luas, sangat melebar ya Bung Aurel. Ada di setiap medsos, ada di setiap media ya Bung Aurel. Betul sekali, tentunya ini menghilangkan rasa penasaran terhadap Bandung Premier League karena memang dari Bali ataupun dari Jakarta bahkan juga Bekasi banyak yang penasaran dengan berlangsungnya laga Bandung Premier League kali Joseph Zamzam Messi. Hampir saja Joseph Zamzam atau yang akrab dipanggil seorang Messi memecahkan kebuntuannya sebagai gol debutnya bersama Orto FC. Namun sayang bolanya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang dari seorang Bima. Suatu keputusan yang cukup berbahaya, namun kali ini ada suatu peluang tentunya. Rizal Ucok memasuki area kotak penalti namun berhasil dihalau. Suatu keputusan yang cukup membahayakan dari seorang Bima yang sudah terhitung 3 kali keluar dari sarangnya Bung Wahyu. Betul, usaha yang sangat baik sekali, usaha yang sangat gigih dilakukan oleh saudara Yosep Jamjam atau saudara Messi ini, tetapi sayang serbu kali sayang, sontekan kaki kanannya masih menyamping jauh di sebelah kiri penjaga gawang yang dikawal oleh saudara Bima Bung Aurel. Tapi yang mengkhawatirkan adalah bagaimana seorang Bima sudah terhitung 3 kali keluar dari sarangnya. Gol yang dilesatkan oleh Orto FC juga karena Bima tadi keluar dari sarangnya untuk menahan bola. Artinya entah mungkin memang ada miskom atau mungkin Bimanya yang terlalu nafsu, atau memang lini pertahanan yang kosong ini membuat Bima harus bekerja keras untuk mempertahankan gawangnya Bung Wahyu. Betul sekali. Yang jelas tanggung nampaknya mengambil bola seorang Bima itu sehingga lebih dekat ke pemain depan dari kesebelasan Ortu Bung Aurel. Betul sekali. Kembali serangan yang coba dibangun dari ada sisi kiri Andre. Coba berlari dia, kembali gagal pemirsa. Ada seorang Rizal Ucok kembali. Ini perbedaan Rizal Ucok dengan Gali. Bagaimana Rizal Ucok bukan tipe petarung. Bagaimana dia ketika menerima bola pasti akan menunggu terlebih dahulu. Tidak akan langsung menyerobot seperti seorang Gali pemirsa. Kembali lagi Andri Febri dari sisi kanan. Berikan umpan ke tengah, siapa yang dituju. Kembali tidak menemukan target man yang dituju pemirsa. Karena memang tidak ada tipe seperti Gali di pertandingan kali ini. Kembali serangan yang coba dibangun Joseph Messi. Joseph Messi, berlari dia Messi. Oh, baik sekali tegukan yang dilakukan. Pindahkan saja ke sebelah kiri namun gagal kembali. Ada Cesar.
Cesar coba melewati seorang Ihsan Jae. Irwan Wijasmara, masih Irwan Wijasmara, pendek bola yang berikan pada Ihsan Jae, kerjasama yang begitu baik. Dua datback yang dilakukan antara Ihsan Jae dan juga Irwan Wijasmara, berikan balik ke tengah, Ridwan, namun gagal pemirsa. Tendangan satu dilakukan, begitu baik, sangat berefort. Ini kalau di hadapan wanita artinya lelaki yang memang selalu memberikan effort terbaik ini Bung Wahyu. Betul sekali, tembakan akrobatik dilakukan pemain dari kesebelasan Ortu Bung Wahyu, tetapi masih mudah ditangkap oleh penjaga gawang saudara Bima. Usaha yang sangat baik dilakukan oleh saudara Irwan Wijasmara dengan melakukan umpan yang sangat cantik ya Bung Aurel. Betul sekali, bagaimana permainan free roll yang diperlihatkan oleh Irwan Wijasmara pada pertandingan kali ini. Memang Irwan Wijasmara tipe pemain yang versatile, bisa bermain di posisi mana saja. Dan kali ini dia bergeser ke sebelah kiri. Irwan Wijasmara kembali, berikan umpan ke tengah, siapa yang dituju? Lebih dekat pada seorang Bima, mudah untuk ditangkap tentunya pemirsa. Dan menarik tentunya karena memang yang turunkan bukan Fahmi ini tumben, padahal Fahmi juga salah satu kiper dengan save terbanyak di Bandung Premier League. Kembali berhasil dihalau oleh seorang Muhammad Anggi di area sisi kanan pertahanan dari Ortu FC. Lagi-lagi pemain belakang dari kesebelasan Ortu sangat lugas sekali membuang bola keluar tanpa kompromi Bung Aurel. Ya, semakin deras tentunya hujan menghiasi lapangan Progresif Kota Bandung. Tetapi tentunya ibarat lagu yang diucapkan oleh Utopia, bahwa aku selalu bahagia walau hujan turun Bung Wahyu. Betul sekali. Hujan membawa berkah Bung Aurel ini. Amin tentunya buat Anda semua yang juga sedang di perjalanan, siapa tahu sambil menyaksikan Smile TV, boleh hati-hati, tentunya tetap jaga kewaspadaan. Bawa kendaraan harus tetap pelan-pelan, alon-alon asal kelakon ini kalau bahasa Jawanya Bung Wahyu. Fokus, intinya fokus ya Bung Aurel. Betul. Ibarat Pop 3 yang selalu fokus untuk menjaga tahtanya di puncak klasemen Bung Wahyu. Betul sekali, Pop 3 belum ada yang menggeser Bung Aurel sampai ke pekan ke-6 ini. Betul, tentunya akan tersaji dengan sangat menarik karena habis ini Pop 3 akan bermain meskipun memang tidak disiarkan secara live, tetapi Anda bisa menyaksikan ataupun melihat bagaimana update-nya di Instagram dari Bandung Premier League, yaitu Bandung Premier League 7. Irwan Wijasmara, tendangan langsung, mudah saja untuk ditangkap tadi, bola geser, bola keriting yang mudah untuk diamankan saja tadi Bung Wahyu. Masih pelan percobaan yang dilakukan oleh Irwan Wijasmara Bung Aurel lewat tendangan bebas, tendangan datar dilakukan saudara Irwan Wijasmara, masih mudah ditangkap oleh penjaga gawang saudara Bima Bung Aurel. Ya, tidak memberikan ancaman lebih tentunya. Kita saksikan ini dia. Ada para tendangan kembali. Hujan yang terus mengguyur tentunya. Saya kalau lihat hujan kayak gini jadi teringat suatu kenangan ini Bung Wahyu. Pasti kenangan waktu kecil ya. Kenangan waktu kecil, kenangan waktu kemarin juga ada Bung Wahyu. Pastinya. Pulang hujan-hujanan, basah kuyup, wah luar biasa, datang ke rumah sangat dingin sekali. Apalagi kalau pulang ke kota saya, luar biasa dinginnya Bung Aurel. Betul sekali, Pangalengan kota wisata, namun kali ada suatu peluang. Kalian coba berwisata juga bolanya, namun gagal pemirsa. Bagaimana suatu upaya serangan yang coba dibangun kalau hujan gini, masa kecil memang lagi seru-serunya. Bagaimana sambil bermain air juga sambil bermain bola Bung Wahyu. Betul sekali. Kalau di kota saya, di kota Pangalengan, kalau hujan begini pasti kalau ada pertandingan lewat Smile TV selalu ditonton oleh masyarakat Bung Aurel. Makanya saya suka kirim salam-salam terhadap warga dari Kampung Los Kulalet, Kampung Pangalengan, ada Kampung Sukamenak yang lagi nonton. Selamat nobar, selamat menikmati suguhan-suguhan yang diberikan oleh Smile TV lewat Liga 1 Bandung Premier League, Bung Aurel. Betul juga, selain itu juga ada wakil dari Pangalengan juga yang bertanding di Bandung Premier League. Namun kita saksikan ini ada peluang. Andri Febri coba memberikan pada Rizal Ucok. Iya, memang bukan tipe striker murni ini. Betul sekali. Jadi percobaan demi percobaan masih mandul, masih jauh dari sasaran, masih menyamping di sebelah kanan penjaga gawang dari kesebelasan Ortu, saudara Dandi Rapirawan, Bung Aurel. Kembali lagi bagaimana memang sebetulnya mereka memiliki peluang, namun ketika sudah berada di sepertiga akhir pertahanan dari Ortu FC, mereka nampak kehilangan arah ini Bung Wahyu. Betul sekali. Jadi kontrol bola dari tengahnya, aluran bola dari tengahnya belum kelihatan Bung Aurel. Jadi penyuplai dari ke depannya tidak kelihatan Bung Aurel. Bahkan terhitung 26 menit waktu laga berjalan,
anak rantau belum menciptakan peluang yang begitu berbahaya, Bung Wahyu. Betul sekali. Tidak ada tekanan yang berarti, Bung Aurel, dari kesebelasan anak rantau. Yang jelas tadi saudara Andri atau Rijal Ucok masih susah, masih kesulitan. Dikarenakan apa? Suplaian bola dari tengahnya kurang. Iya, bisa kita lihat bagaimana Febri meminta rekannya-rekannya untuk mendekat, bahkan jelas karena memang tidak ada support yang lebih dekat. Tidak ada Betul yang sekali. paham bagaimana skema yang coba diminta oleh Febri. Biasanya memang didukung oleh Sandy ataupun Tito, bahkan juga Salman yang menyebut bola. Ketiadaan dari pemain-pemain seperti Divan, Salman, Sandy, bahkan juga Gali di lini depan menciptakan suatu hal yang memang berbeda di pertandingan kali ini. Jauh sekali, Betul. kelihatan jauh sekali. Kita lihat seorang libero saja untuk meminta turun para pemainnya untuk meminta bola, untuk menjemput bola, Bung Aurel. Sangat sulit sekali untuk memberikan umpannya. Begitu, Bung Aurel. Kita kelihatan saja pekerjaan individu tidak ada kolektivitasnya, Bung Aurel. Betul. Saya setuju akan hal itu karena memang terlihat anak rantau tidak seperti biasanya ini mainnya, Bung Wahyu. Betul sekali. Bagaimana kolektivitas permainan mereka, gerakan 1-2 yang biasa mereka lakukan, permainan kerjasama yang memukau para penonton dimanapun Anda berada tentunya biasanya memanjakan mata. Namun sejauh 27 menit waktu laga berjalan tidak ada hal seperti itu terjadi. Betul sekali. Menyisakan waktu hanya 2 menit setengah saja, Bung Aurel. Tapi kesebelasan anak rantau masih pelan-pelan saja. Tidak ada gedoran yang berarti. Beda kalau ada Gali, selalu ada suplai bola yang sangat baik sekali. Tetapi jauh beda waktu melawan dengan kesebelasan Poptri anak rantau ini, Bung Aurel. Betul, bahkan yang menjadi suatu kewaspadaan ataupun warning kali ini, artinya memang pelatih dari anak rantau harus mencari solusi ketika memang ketiadaan dari pemain-pemain tersebut agar tidak membuat permainan mereka berubah, Bung Wahyu. Betul sekali, harus ada perubahan yang signifikan. Harus ada perubahan yang signifikan yang akan dilakukan coach dari kesebelasan anak rantau, Bung Aurel. Kita lihat tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari anak rantau. Ada peluang untuk menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas, Bung Aurel. Ya, harapannya tentunya ini menjadi suatu hal yang bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan. India bahkan ada 3 pemain yang dijadikan pagar hidup padahal masih jauh ini. Betul sekali. Empat bahkan. Malahan Empat bahkan. 4, betul. Ini Betul dia sekali. Tito, tendangan langsung dilakukan, kembali lagi tidak memberikan ancaman yang begitu berbahaya karena memang melambung jauh ini. Seperti asal-asalan, Bung Betul. Aurel. Seperti asal-asalan kelihatannya. Jadi Suatu hal yang berbeda sekali nih, Bung Wahyu. betul sekali. Nampak memang ada perbedaan yang sangat jauh dan signifikan dengan ketiadaan pemain yang absen di pertandingan kali ini. Beda lawan waktu dengan Poptri, Bung Aurel. Kesebelasan anak rantau begitu gigihnya, begitu luar biasanya. Betul. Kolektivitasnya kelihatan. Serangan-serangannya begitu tajam. Tapi kalau sekarang ini nggak tahu nih, ada apa ini? Ya, kuncinya memang konsistensi. Bagaimana Poptri juga konsisten jauh ini, Bung Wahyu. Betul sekali, betul. Kita saksikan lempar ke dalam kembali. Makin deras ini bagaimana hujan yang mengguyur lapang progresif. Semakin deras tentunya. Membuat kesulitan di lapangan. Namun kali ini Andri Febri berikan saja bola pendek. Sayang sekali pemirsa. Kembali masih Andri Febri. Andri Febri berikan umpan cutback. Sayang sekali. Peluang dan momentum terbesar sebenarnya ada di kaki Andri Febri ketika bisa melakukan syuting langsung tadi. Tetapi memilih memberikan umpan, Bung Wahyu. Betul. Yang menyambutnya terlambat, Bung Aurel. Betul. Terlambat sedikit saja. Tetapi bola sudah mengangah di depan gawang, Bung Aurel. Ya, hal ini tidak terlepas juga dari rapatnya lini pertahanan yang digalangkan oleh Ahmad Herudin serta juga Helmi Ramdhani dan juga Diki Hardiman. Tentunya pemirsa, laga di babak pertama sudah usai antara anak rantau melawan Ortu FC. Skor sementara adalah 0-1. Keunggulan untuk Ortu FC atas gol yang diciptakan oleh Ridwan Maulana memanfaatkan kekosongan yang terjadi di lini pertahanan dan tentunya bagaimana permainan yang cukup baik diperlihatkan oleh anak rantau mempertahankan keunggulan mereka. Hujan deras tetap mengguyur lapangan dan tentunya pemirsa, kami akan mengulas bagaimana pertandingan di babak pertama. Namun setelah jeda yang berikut ini tetap bersama kami di Smile Liga 1 Bandung Premier League, Liga up yang diturunkan tentunya. 4 pemain yang di belakang, 2 fullbacknya jarang naik, sehingga ini menjadikan kunci bagi mereka untuk berhasil mempertahankan kedudukan mereka, Bung Wahyu. Betul sekali. Kesulitan untuk naik, untuk membantu serangan kesebelasan dari anak rantau ini. Dikarenakan apa? Pressure dari kesebelasan Ortu sangat kuat sekali, Bung Aurel. Betul, meskipun pressure-nya tidak dilakukan secara langsung, tetapi paling tidak memang mereka menutup ruang passing yang biasa dimiliki oleh anak rantau hingga pada akhirnya membuat anak rantau pun kesulitan untuk mengembangkan permainan, Bung Wahyu.
Betul sekali Bung Aurel. Kita lihat pertandingan di babak yang kedua akan segera dimulai. Tentunya bergiliran tepat ya Bung Aurel. Kesebelasan dari anak rantau di sebelah kanan layar kaca Anda, sementara kesebelasan Ortu ada di sebelah kiri layar kaca Anda, Bung Dan Aurel. menarik di sini Bung Wahyu, terlepas dari derasnya hujan, derasnya air yang mengguyur lapangan progresif, tidak ada genangan ini Bung Wahyu. Artinya memang drainase di lapangan ini cukup sudah sangat baik karena memang pemilihan tempat dari Bandung Premier League sendiri, bagaimana mereka memilih lapangan progresif sebagai venue utama, artinya memang sudah ada standar yang sudah bisa dimiliki Bung Wahyu. Betul sekali, lapangan yang sangat baik. Kita lihat hujan begitu deras, nah tidak ada genangan air di tengah-tengah lapangan Bung Aurel. Betul, tentunya adanya genangan air mata buat para fans MU yang kemarin lagi kalah Bung Wahyu. Apalagi genangan air mata dari kesebelasan Prancis ya Bung Aurel. Waduh. Tapi tetap kita ucapkan selamat kepada keduanya karena memang anak-anak muda yang sedang berjuang di kancah dunia Bung Wahyu. Betul sekali, apalagi kesebelasan dari Bali, luar Wow, biasa, luar biasa itu. memang. Suatu tim yang underrated sebetulnya. Betul, Dan juga betul. tidak bisa diperkirakan, bahkan mereka mengalahkan Argentina dengan skor telak 3-0 Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel. Dan kita kini sudah kembali lagi tersambung ke lapangan progresif. Dan inilah dia kick off babak yang kedua. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Anak rantau coba membangun serangan dari area sisi kanan permainan mereka. Pelan tapi pasti mereka coba membangun serangan secara perlahan-lahan. Ini kita lihat dari area sisi kiri permainan mereka. Coba memberikan tekanan di Toto Pati. Ditutup saja oleh dua pemain. Ini dia. Mereka tidak ingin kehilangan kolektivitas permainan hingga pada akhirnya ketika anak rantau menguasai bola, dua pemain langsung melakukan pressing, Bu Wahyu. Langsung di pressing, begitu ketat. Kesebelasan dari Ortu dikarenakan apa? Untuk mempertahankan kedudukan Bung Aurel. Betul sekali, pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di pertandingan kali ini. Betul Apalagi sekali. mereka sudah unggul sekarang. Betul. Barang dalam. Tito kembali. Andri. Masih Andri. Mencari rekannya kali ini. Penetrasi coba dilakukan. Coba berikan umpan cutback namun rupanya mengenai kaki seorang Andri kembali. Hingga pada akhirnya hanya menghasilkan goal kick saja. Kembali belum ada ancaman yang begitu berbahaya. Apakah ada perubahan Bung Aurel di babak yang kedua ini? Kita lihat saat baru 1 menit berjalan, kita lihat kesebelasan dari Ortu lagi-lagi agak ada tekanan Bung Aurel. Ya, coba memberikan tekanan tentunya. Pastinya reaksi akan diberikan karena memang anak rantau tidak ingin tinggal diam. Mereka sedang berada di posisi ketiga. Mereka tidak berjarak jauh dengan Bungas yang bisa saja mereka salib jika mereka menang. Pastinya jangan sampai kehilangan poin, Bu Wahyu. Betul sekali. Kalau kesebelasan anak rantau pada pertandingan hari ini menang, berarti anak rantau ada di posisi yang kedua ya, Bung Aurel. Betul. Bisa menyalip Bungas untuk sementara waktu. Tetapi sekarang mereka sedang tertinggal. Tentunya ini menjadi suatu hal yang wajib diperhatikan oleh coach tentunya jika memang mereka ingin mematuk kemenangan untuk paling tidak menyalip Bungas untuk sementara waktu, Bung Wahyu. Betul sekali. Joseph Messi tendangan langsung melambungi jauh, terbang tinggi di atas gawang tentunya, tidak memberikan ancaman yang begitu membahayakan karena memang hanya menghasilkan goal kick bagi anak rantau. Lagi-lagi seperti di babak yang pertama Bung Aurel, masih lambat, masih pelan. Kedua kesebelasan menjalankan ritme pertandingan pada di babak yang kedua ini Bung Aurel. Iya, tidak ada serangan yang begitu sporadis ya Bung Wahyu ya. Betul sekali, masih alon-alon saja Bung Aurel. Betul, alon-alon asal kelakon, semoga saja memang terjadi. Karena memang kelakon bahasa Sundanya semoga jadi begitu. Betul sekali. Lempar ke dalam saja pemirsa. Lemparan ke dalamnya. Area sisi kanan ada seorang Muhammad Anggi. Pendek bola yang berikan namun kembali berhasil dihalau oleh seorang Ali pemirsa. Kembali lagi. Pendek bola saja pada Joseph Messi. Ke depan kali ini seorang Muhammad Anggi. Terjadi duel di sana dengan Arif. Coba dikejar namun tidak menghasilkan apa-apa. Hanya menjadikan suatu lempar ke dalam saja pemirsa. Lempar ke dalam untuk anak rantau. Pendek dia berikan bola, kembalikan lagi pada seorang Rizal ke depan kali ini, kembali berhasil dikuasai di Toto Pati ke kiri kali ini pemirsa. Siapa yang dituju? Dihalau saja dengan begitu cepat, tidak ingin mengambil resiko. Bagaimana seorang Diki Hardiman atau Datuk ini? Datuk ya, Betul. pemain jangkung dari kesebelasan
anak rantau ya Bung Aurel. Tapi memang terbukti dengan hadirnya pemain-pemain baru di Orto FC menciptakan suatu warna baru tentunya. Karena memang di lini belakang pun dengan hadirnya duet Datuk dan juga Heru ini menciptakan kenyamanan bagi kiper. Betul sekali, dikarenakan apa? Sangat berpengalaman seorang Datuk ini untuk menggalang daerah pertahanan di kesebelasan Ortu, Bung Aurel. Betul sekali tentunya pemirsa. Kita saksikan ini dia peluang kembali tendang langsung dilakukan. Berbahaya Bima kembali keluar dari sarangnya dan membahayakan gawangnya sendiri. Lagi-lagi Bung Aurel, lagi-lagi seorang Bima keluar dari sarangnya. Sangat berbahaya, keputusan yang sangat bahaya dilakukan oleh seorang Bima, Bung Aurel. Terhitung sudah keempat kali di Bima melakukan hal yang sama. Betul sekali. Tentunya harus ada evaluasi dari rekan setimnya ataupun mungkin pelatih untuk mengingatkan Bima agar tidak terlalu sering ini karena bisa membahayakan gawangnya sendiri. Betul sekali. Kembali lagi serangan melalui Jiban ke depan dia kembali berhasil dihalau. Jiban kembali Irwan Jasmara, Joseph Messi gagal pemirsa, handsball rupanya. Memastikan tendangan bebas untuk anak rantau. Masih belum ada serangan yang begitu berarti ke arah dua gawang baik dari Orto FC baik ataupun anak rantau pemirsa. Gofur kali ini dimasukkan. Pada akhirnya ada perubahan kali ini dari anak rantau. Kita lihat coach dari kesebelasan anak rantau mulai merubah skemanya Bung Aurel. Betul. Dengan memasukkan seorang Gopur yang begitu aktif menyerang saudara Gopur ini. Iya, salah satu pemain senior dan juga legend ini. Betul sekali. Yang umurnya memang sudah tidak muda lagi. Pastinya kiprahnya ditunggu di pertandingan kali ini. Alangkah baiknya karena memang harapan yang ditunggu-tunggu adalah bisa memberikan perubahan. Kita tunggu bersama-sama pemirsa. Gopur pendek bolanya berikan pada Rizal Ucok. Ke depan dia, 1-2 dia dengan seorang Andri Febri. Gopur kali ini coba mengejar bola. Deras tadi datangnya bola. Kita lihat seorang Gopur baru saja diomongkan sudah berani naik untuk membantu serangan Bung Aurel. Ya itu yang diperlukan Bung Wahyu karena memang mereka seperti kekurangan pemain ketika melakukan penyerangan hingga pada akhirnya tidak ada peluang yang bisa mereka ciptakan Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel. Minim sekali suplainya. Kita lihat kesebelasan dari anak rantau mulai menguasai bola sampai ke menit 6 di babak yang kedua ini Bung Aurel. Tidak terlepas memang dari lini tengah anak rantau yang tidak begitu dominan seperti biasanya. Namun kali ini ada peluang Tito Topati. Sayang sekali pemirsa. Terlalu jauh tadi jangkauan yang dimiliki oleh Tito. Gagal untuk memberikan ancaman. Kembali lagi. Ini lini tengah yang memang tidak seperti biasanya hingga pada akhirnya membuat anak rantau pun nampak kehilangan variasi penyerangan. Karena memang biasanya di lini tengah ada Sandy Salman yang selalu menjadi pelayan untuk lini depan dari anak rantau, Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel. Kita lihat pelanggaran dilakukan pemain belakang dari kesebelasan anak rantau menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Ortu sehingga terjadi tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Ortu FC. 1-0 kali ini sementara unggul kesebelasan Ortu di babak yang kedua. Di menit yang ke-7 ini siapa yang mengambil tendangan bebas Bung Aurel? Ya, nampaknya adalah seorang Jiban dan juga ada Heru di sana. Heru memiliki tendangan yang begitu akurat dari jarak jauh. Jiban kali ini tendang langsung ke depan, tidak memberikan ancaman kembali. Jauh sekali dari sasarannya Bung Betul. Aurel. Tampak keduanya bermain dengan begitu kalem karena memang ketika ada peluang yang mereka punya kembali terbuang sia-sia. Mentah saja terbuang kembali peluang dan juga momentum mereka Bung Wahyu. Betul sekali. Malah dibiarkan begitu saja peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan ini Bung Aurel. Kembali lagi peluang kali Irwan Jasmara berhasil ditutup saja. Joseph Messi kembali berhasil dipotong. Febri lebarkan saja ke sisi sebelah kiri. Cukup berat kali ini dia berlari. Kembali gagal untuk memberikan pressing para pemain dari anak ataupun dari Orto FC. Andri coba berjibaku dia dengan seorang Datuk. Lempar ke dalam pemirsa. Tito Topati kembalikan bola ke belakang ataupun ke tengah rupanya ada seorang Ardi ke belakang dia. Angkat bola ke depan. Siapa yang dituju kali pemirsa? Terjadi duel antara Heru dan juga Datuk. Hampir saja Datuk sampai bertabrakan. Betul. Dengan satu timnya tadi Bung Wahyu. Betul sekali. Seorang Datuk ini di Porselas Kiap yang kedua sempat membela kesebelasan dari Pasar United Bung Aurel. Ya, tentunya itu menjadi modal bagi dirinya karena memang sudah menjadi pemain yang menjadi andalan tentunya Bung Wahyu. Betul sekali. Tito kembali
Tito kali ini berikan umpan terupas berbahaya kali Andri Febri. Dan Terjebak dalam posisi offside. Peluang yang begitu baik dimiliki oleh anak rantau melalui kaki seorang Andri Febri, namun sudah terjebak dalam posisi offside, Bung Wahyu. Terjebak offside dulu terlebih dahulu pemain kesebelasan anak rantau ini, sehingga tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Ortu. Kembali akan diambil oleh saudara Datuk. Ambil ancang-ancang libero dari kesebelasan Ortu ini, Bung Aurel. Ya, salah satu pemain yang menjadi andalan di pertandingan kali ini yaitu Datuk. Berduet dengan Heru. Sejauh ini memang masih clean sheet ini, Bung Wahyu. Betul sekali. Artinya keputusan yang tepat yang diturunkan oleh pelatih dari Ortu FC dengan menghadirkan seorang Heru dan juga Datuk membuat mereka sejauh ini masih berhasil mempertahankan keunggulan yang mereka punya. Betul, Tito, sangat positif sekali ya Bung Aurel. betul. Andri Febri dihalau kembali oleh Heru. Meskipun memang ada posisi yang ditinggalkan, tapi ada yang cover ini, Bung Wahyu, sehingga tidak menciptakan ruang kosong di belakang. Betul sekali. Kita lihat pressure dilakukan oleh kesebelasan anak atau kesebelasan Ortu, Bung Aurel. Betul sekali, kembali lagi ada yang menutup ini, sehingga membuat anak rantau pun tidak begitu nyaman untuk melakukan penyerangan. Betul sekali, betul sekali. Ada pelanggaran terjadi mungkin di daerah pertahanan dari kesebelasan Ortu, Bung Aurel. Betul sekali, nampak ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Tito tadi karena memang berduel untuk mengejar bola yang diberikan oleh seorang Andri. Tidak ada pergerakan yang membantu seorang Andri, hingga pada akhirnya agak kesulitan tadi dalam memberikan umpan. Hingga pada akhirnya membuat adanya suatu pelanggaran kali ini, pemirsa. Ini dia pemain andalan dari Ortu FC, Irwan Wijasmara, meminta untuk tenang, kalem, enjoy, pemain senior, pemain legend, dan sang pelatih ataupun caretaker dari anak rantau yang memiliki tugas berat di pertandingan kali ini. Karena anak rantau tertinggal, Bung Wahyu. Harus memutar otak ya, caretaker dari kesebelasan anak rantau untuk merubah formasinya, Bung Aurel, untuk mengejar defisit gol pada di babak yang kedua ini, Bung Aurel. Betul sekali, tendangan bebas kembali pemirsa untuk sang kiper Dandi Rapi Irawan. Saksikan ini dia. Menyisakan waktu 20 menit saja di babak yang kedua, Bung Aurel masih tertinggal kesebelasan anak rantau di babak yang kedua 1-0. Iya, masih cukup panjang waktu yang dimiliki tentunya. Semua bisa dimanfaatkan, bahkan 10 detik bisa saja terjadi sesuatu, Bung Wahyu. Betul sekali, Bung Aurel. Sepak bola, bola itu bundar, Bung Wahyu. Semuanya bisa terjadi. Ibarat bumi bisa berputar, bola juga bisa berputar, Bung Wahyu. Betul sekali, mantap. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Andri Febri, Ardi, masih Ardi, Andri Febri kembali, gagal kembali pemirsa. Ke belakang kali ini ada seorang Gofur di area sisi kanan permainan dari anak rantau, ditutup saja oleh seorang Helmi. Ada Jiban, Irwan Wijasmara, pindahkan sisi kanan, begitu baik sekali bagaimana visi yang diperlihatkan. Yosef Messi menilai bola dia, Yosef Messi berputar-putar baik sekali pemirsa. Namun rupanya ada suatu pelanggaran, sebetulnya 50-50, Bung Wahyu. 50-50 sekali. Seorang Messi sebenarnya tipis pelanggarannya itu, Bung Aurel. Betul, karena memang menganggap ada tarikan tadi, padahal sebetulnya memang ada gerakan menutup yang dilakukan, pemirsa. Betul sekali, betul. Namun kali ini ada pemain yang memerlukan perawatan nampaknya kali ini. Bahkan ada diskusi antara wasit, nampaknya memberikan kartu kuning. Oh, Helmi nampaknya, Helmi. Betul. Helmi diberikan kartu kuning kali ini. Entah apa yang terjadi di lapangan, namun kali ini membutuhkan perawatan. Terkena sikutan mungkin tanpa kesengajaan, Bung Aurel. Pertandingan yang berjalan dengan begitu monoton dan juga alot, pemirsa. Kedua tim nampak kesulitan dalam bangun serangan. Ini dia Febri yang terus berteriak karena memang melihat timnya yang tidak bermain seperti biasanya. Pastinya ada suatu kejanggalan yang dirasakan oleh Febri juga. Yang jelas, tadi saya udah katakan, aluran bola dari tengah minim sekali untuk menyuplai ke lini depan, Bung Aurel. Sehingga pemain depan harus mengambil bola ke tengah itu, Bung Aurel. Betul, hingga pada akhirnya ini menciptakan suatu hal baru tentunya. Kita lihat sering sekali kehilangan bola kesebelasan dari anak rantau pada pertandingan sore hari ini, Bung Aurel. Iya, sangat mudah kehilangan bola, Bung Wahyu. Betul sekali, sangat mudah sekali. Ini dia Heru, bahkan sudah membantu penyerangan, namun bolanya terlampau deras. Tidak berhasil untuk memberikan umpan kepada seorang Yosef Messi atau Yosef Zamzam tentunya. Terlalu deras ya, Bung Aurel, umpan yang dilakukan
pemain dari Ortu terhadap saudara Messi. Betul sekali, sehingga tidak memberikan ancaman yang begitu berarti tentunya pemirsa. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan, masih pemain dari kesebelasan anak rantau. Alau saja bola ke depan, yang dituju maksudnya saudara Gopur, masih bisa disundul kembali oleh pemain belakang dari kesebelasan Ortu. Masih bisa ditahan kembali, masih ada Tito. Tito melebar kembali, masih Gopur kali ini, masih Gopur. Gopur kembali pada Tito, tetapi masih bisa direbut saja bola saudara Ciban. Tetapi apa yang terjadi, pelanggaran apanya terlebih dahulu dilakukan pemain dari kesebelasan Ortu, sehingga tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari anak rantau. Tendangan bebas untuk kesebelasan anak rantau sudah dilakukan oleh Tito, berikan saja pada Gopur. Gopur kali ini masih Gopur. Gopur kembali kali ini masih Gopur. Gopur kali ini masih Gopur, berikan saja pada temannya. Masih di sana ada nomor punggung 99 kesebelasan anak rantau, dihalau kembali oleh saudara Datuk. Kejar saja di sana ada Messi, masih Yosep, masih Messi, terjatuh saudara Messi. Ditahan saja nampaknya oleh pemain dari kesebelasan anak rantau. Masih pemain dari anak rantau, ditahan kembali pemain dari kesebelasan dari Ortu. Keluar bola nampaknya dari saudara Muhammad Anggi. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari anak rantau. Menarik di sini Bung Wahyu. Begitu rapat sekali bagaimana pertahanan dari Ortu FC. Hanya menyisakan seorang Messi di depan Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel. Lagi-lagi masih bisa dicocor saja. Bola keluar oleh pemain dari kesebelasan Ortu, tetapi mengenai kaki pemain kesebelasan anak rantau sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Ortu FC. Menyisakan waktu 15 menit saja di babak yang kedua. 1-0 kesebelasan Ortu unggul sementara. Gol dilesakan oleh saudara Ciban lewat sontekan yang bisa mengelabui penjaga gawang saudara Bima. Tendangan bebas, ambil ancang-ancang. Bola dihadapi oleh saudara Dandi Rapi Irawan. Masih Dandi kali ini, sudah dilakukan oleh Dandi. Siapakah yang dituju di sana? Ada Irwan Wijasmara atau Ciban di sana? Ada Irwan Wijasmara. Kalau kembali saudara Yandi atau pemain atau saudara Febri. Ada Messi atau pemain dari kesebelasan Ortu kali ini berebut bola, bekil saja nampaknya bola. Masih pemain dari kesebelasan anak rantau kali ini kuasa bola sepenuhnya lewat kaki nomor punggung 18 di sana. Lepas saudara Rijal, ditahan kembali, masih ada saudara Hasan Rosadi, ditahan kembali saudara Irwan Wijasmara, masih bisa dihalau kembali pemain kesebelasan anak rantau. Tito kali ini, masih Tito, baik sekali umpan terobosan dilakukan di sana Tito, masih tidak ada yang menyuplai nampaknya kembali, berbahaya di sana. Masih pemain dari kesebelasan anak rantau saudara Andri Febri, tetapi masih bisa ditangkap saja bola saudara Dandi Rapi Irawan. Tidak ada support, tidak ada gerakan bantuan yang diberikan terhadap seorang Andri Febri, sehingga pada akhirnya kembali patah serangan dari anak rantau. Kebingungan dari Andri Febri apa yang harus dirinya lakukan hingga pada akhirnya sudah tertutup ruang tembaknya Bung Wahyu. Betul sekali, lagi-lagi masih bisa dimentahkan oleh pemain belakang dari kesebelasan Ortu. Kali ini kejar saja bola nampaknya, tetapi keluar bola terlebih dahulu. Tidak terkejar oleh saudara Ucok. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Ortu FC. Masihkah 1-0 keunggulan kesebelasan Ortu di babak yang kedua. Sudah berjalan 17 menit di babak yang kedua, menyisakan waktu 13 menit saja. Apakah kesebelasan anak rantau bisa mengejar ketertinggalan? Sebaliknya kesebelasan Ortu bisa menambah keunggulan atau mempertahankan keunggulannya Bung Aurel. Ya, tidak ada intensitas yang bertambah baik dari keduanya Bung. Ortu FC lebih ingin mempertahankan keunggulan yang mereka punya, sedangkan anak rantau nampak kebingungan dalam melakukan penyerangan hingga pada akhirnya pertandingan berjalan dengan begitu monoton. Dan offset nampaknya terlebih dahulu, umpan terobosan yang dilakukan saudara Yosef jam-jam atau saudara Messi, sehingga tendangan bebas saja maksudnya pada saudara Ciban. Tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari anak rantau. Sudah dilakukan kembali, masih pemain dari anak rantau kali ini berikan pada Rijal. Masih Ucok kali ini, masih Rijal. Lepas saudara Ucok, ditahan kembali, bekil saja. Masih di sana Yosef, Messi ke depan, baik sekali. Yang dituju maksudnya nomor punggung 9 di sana ada saudara Muhammad Arif. Tetapi apa yang terjadi? Pelanggaran terlebih dahulu dilakukan pemain dari kesebelasan anak rantau terhadap saudara Muhammad Arif, sehingga tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Ortu FC. Ya, coba memberikan tekanan kali ini. Menarik di sini bagaimana Ortu FC setelah mereka unggul, mereka bertahan dan mereka hanya memanfaatkan sesekali saja peluang mereka untuk menyerang. Betul sekali. Artinya memang jelas bagaimana tujuan dari sang pelatih. Mereka ingin meraih kemenangan, mereka ingin meraih poin di pertandingan kali ini karena memang jika saja mereka menang, mereka menyalip anak rantau ini justru. Betul sekali Bung Aurel.
Bahaya ini kalau kesebelasan dari Ortu menang bisa menyalip kesebelasan dari Anak Rantau. Kita lihat sama-sama saudara penonton sekalian. Penonton Smile TV yang tetap di hati kali ini masih Tito. Tito kali ini masih Tito. Oh, bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Yang jelas bola ditahan saja pemain dari kesebelasan Anak Rantau. Pendek saja melebar kembali masih di sana pemain dari Anak Rantau. Lewat ke kiri saudara Rijal. Masih Rijal, ada Tito. Tito kali ini masih Tito. Berada Rijal kembali. Masih pemain dari kesebelasan anak saudara Andri. Masih Andri kali ini. Masih Andri. Andri berikan saja pada Rijal. Rijal ke belakang kembali pada Tito. Tito kali ini masih Tito. Tito kembali masih Tito. Tito angkat bola ke depan. Berbahaya di sana. Peluang 99,9 dimiliki pemain Anak Rantau yaitu saudara Andri Febri, tetapi sontekannya masih lemah Bung Aurel. Sudah jelas sekali tidak offside, tidak ada gangguan bahkan, tetapi entah apa yang terjadi. Nikmat mana yang kau dustakan Febri? Tentunya kali ini peluang emas berbarta berlian yang dimiliki oleh Anak Rantau gagal kembali dimaksimalkan oleh seorang Andri Febri, Bung Wahyu. Jarang-jarang Bung Aurel memiliki peluang begitu mantap, tetapi sayang serbu kali sayang, sontekannya masih pelan saja sehingga mudah ditangkap oleh penjaga gawang saudara Dandi Rapi Irawan. Kali ini lemparan ke dalam tendangan penjuru saja untuk sebelasan dari Ortu. Situasinya agak bahaya di daerah pertahanan dari kesebelasan Anak Rantau Bung Aurel. Lewat tendangan penjuru, ambil ancang-ancang, ada 4-5 orang pemain. Sudah dilakukan ke depan, Irwan Wijasmara. Tetapi sontekan kepala yang dilakukan Irwan Wijasmara masih jauh. Menyamping saja di sebelah kiri penjaga gawang saudara Bima. Sehingga hanya masihkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Anak Rantau. Ya, bola yang tidak cukup nyaman tadi diberikan terhadap Irwan Wijasmara hingga pada akhirnya Irwan Wijasmara yang harus mengejar bola sehingga sundulannya tidak sempurna. Betul dan tidak sekali. memberikan ancaman yang begitu berbahaya, Bung Wahyu. Betul sekali. Kalau kata bahasa Inggrisnya itu sundulan ajul gedang Bung Aurel. Betul sekali, dan kali ini ada pergantian pemain, Bung Wahyu. Seorang Rifa dimasukkan dengan seorang Esa. Tentunya ini harapannya bisa menambah daya gedor. Lagi-lagi kali ini Andi, masih Andi, tahan kembali oleh Datuk dengan tenang saudara Datuk. Kalau kembali bola, masih pemain dari kesebelasan Ortu kali ini ke belakang saja. Masih di sana ada Insana Rosadi, ditahan kembali pemain dari Anak Rantau. Masih pemain dari Anak Rantau kali ini ke depan, kembali pada Tito. Tito kembali kali ini masih Tito, tetapi masih bisa diblok kembali bola oleh saudara Helmi Ramdhani kali ini pada Irwan Wijasmara. Melebar saja pada Jiban, Jiban kali ini masih Jiban, Jiban kali ini masih Jiban. Angkat baik sekali Jiban, maksudnya pada saudara Yosef Jamnya atau saudara Messi, tetapi dicocor saja bola keluar oleh saudara Aldi. Sehingga lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Ortu FC. Ya, saya melihat Anak Rantau bermain hari ini, saya hanya seperti melihat seorang Febri, Tito dan juga Andri Febri saja yang bermain di Bung Wahyu. Betul sekali, betul sekali. Tidak ada koneksi dengan pemain lain ini, kayak lagi musuhan Bung Wahyu. Padahal tentunya ini perlu kerjasama yang lebih lagi karena memang terkadang ada pressing yang telat hadir, bahkan umpan dan juga gerakan bantuannya tidak kunjung hadir hingga pada akhirnya peluang yang dimiliki oleh Anak Rantau tidak berhasil dimaksimalkan. Tentunya ini harus menjadi perhatian. Sisa 8 menit lagi di waktu normal, mereka harus bisa mengejar gol atau tidak. Atau jika tidak, mereka akan merelakan peringkat mereka di peringkat 3 kali ini diberikan pada Ortu FC. Betul sekali, bedanya tipis sekali Bung Aurel. Kita lihat lagi-lagi pemain kesebelasan Ortu kali ini, tetapi kejar kembali bola masih bisa dicocor saja bola surap Febri, lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Ortu akan dilakukan oleh Walfli, masih Apriliana kali ini. Ya, nampak kali ini Heru yang salah satu pemain andalan dari Ortu FC di pertandingan kali ini. Dengan hadirnya Heru ini menciptakan kenyamanan di lini belakang. Bahkan kali ini seorang Ihsan Jae dan juga Arif ditarik keluar untuk merefresh tenaga paling tidak Bung Wahyu. Dua sekaligus dimasukkan oleh coach dari kesebelasan Ortu Bung Aurel. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Irwan Wijasmara, masih Irwan, maksudnya mengumpan tetapi masih dibuang saja bola keluar atau ke depan oleh pemain kesebelasan dari Anak Rantau. Dibuang kembali bola, lemparan ke dalam. Tito sudah meminta, berikan saja ke tengah. Masih pemain kesebelasan Anak Rantau, pendek kembali kali ini. Mari pada Helmi, berikan saja. Mau pelanggaran terlebih dahulu nampaknya dilakukan terhadap
Pemain dari kesebelasan anak rantau saudara Andri. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Tito. Kembali Andri yang dituju. Masih Andri kembali kali ini, tetapi apa yang terjadi, bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan sehingga lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan Walfi, berikan saja bola nampaknya pada saudara Gilang Pratama. Ditahan kembali bola, masih pemain dari kesebelasan anak rantau kali ini lewat ke kiri saudara Esa. Esa tetapi lepas, ada Messi. Pergerakan yang sangat eksklusif sekali dilakukan oleh saudara Messi, tetapi dilanggar oleh pemain dari anak rantau, Bung Aurel. Iya, angkara Messi tadi yang coba dilakukan hingga pada akhirnya harus dijatuhkan. Messi belum habis, Messi belum usai, dia coba melewati tadi seorang pemain nomor 18 itu Rizal, hingga pada akhirnya dijatuhkan karena memang jika Messi lolos akan memberikan ancaman ke gawang dari anak rantau. Betul sekali, menyisakan waktu hanya 5 menit saja Bung Aurel di babak yang kedua. Tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Ortu. Bola dihadapi pemain kesebelasan Ortu yaitu saudara Diki Hardiman. Saudara Datuk ini akan melakukan tendangan bebas. Ambil ancang-ancang saudara Datuk. Siapa yang akan dituju di sana? Ada Irwan Wijasmara. Sudah dilakukan oleh Datuk. Langsung saja ke bokor dari daerah pertahanan kesebelasan dari anak rantau. Dihalau saja oleh saudara Febri. Masih bisa ditahan kembali bola pemain kesebelasan Ortu. Terjatuh terlebih dahulu. Masih ada Jiban kali ini. Masih Jiban kembali. Masih Jiban lagi ke depan. Berbahaya di sana. Tetapi bola lebih dekat ke penjaga gawang saudara Bima. Bima berikan saja pada Tito. Dilanggar kali ini. Dilanggar nampaknya saudara Tito oleh saudara Gilang Pratama, sehingga tendangan bebas sudah dilakukan. Dipotong kembali bola, masih pemain dari kesebelasan Ortu. Keluar kembali bola, lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Ortu. Akan dilakukan atau pelanggaran nampaknya terlebih dahulu. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari Ortu. Ini kita lihat saudara Walpi dan saudara Andri Ya, selalu berduet, Bung Aurel. Yusuf yang disiapkan di pinggir lapangan tuh ya, Bung Wayu. Nampak harapannya memang bisa memberikan daya dobrak yang lebih. Yusuf salah satu pemain depan yang dimiliki juga amunisi cadangan yang bisa memberikan perubahan tentunya di lini depan dari anak rantau. Betul sekali. Ini harapannya bisa membuat dobrakan tentunya. Betul sekali Bung Aurel. Yang jelas kali ini sedang menata serangan kesebelasan dari anak rantau lewat kaki dari Tito. Ke depan kembali Tito, maksudnya pada saudara Andri, tetapi dipotong lagi saudara Datu. Ke depan saja bola, tidak ada kawan di sana. Kejar kembali bola pemain kesebelasan dari anak rantau, tetapi lagi-lagi masih bisa digagalkan pergerakan Messi oleh pemain dari kesebelasan anak rantau. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Irwan Wijasmara kali ini pelanggaran nampaknya terlebih dahulu dilakukan pemain kesebelasan anak rantau sudah Hilman ini terhadap Irwan Wijasmara, sehingga tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Ortu FC. Ada peluang nampaknya Bung Aurel. Lempar ke dalam karena memang lemparan ke dalam ya. Kali ini Moy dimasukkan dan juga seorang pemain nomor 7 itu adalah seorang Yusuf. Tentunya ini akan ada perubahan kembali di depan. Bahkan juga Hilman dimasukkan lini belakang untuk menambah kekuatan tentunya paling tidak, karena memang sudah mulai kelelahan nampak para pemain dari anak rantau. Harapan dari pelatih kesebelasan anak rantau untuk menggedor daerah pertahanan, memasukkan saudara Moy dan saudara Yusuf, Bung Aurel. Ya, tentunya ini bisa menjadi suatu hal yang memberikan perubahan. Tentunya tinggal bagaimana eksekusinya lebih tepat lagi. Karena memang sebetulnya mereka memiliki peluang tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan begitu baik sejauh ini. Betul sekali Bung Aurel. Saudara Ahmad Herudi nampaknya saudara Heru ini digantikan oleh saudara Herdi. Merupakan asisten pelatih dia saudara Herdi ini. Tendangan penjuru saja untuk kesebelasan dari Ortu. Ya, kita saksikan ini dia. Bahkan juga ada satu pemain lagi yang dimasukkan, yaitu Haikal, Bung Wayu. Betul sekali. Peluang kalau untuk menambah keunggulan sudah dilakukan oleh saudara Messi. Sundul saja bola, tetapi ada di sana Febri menghalau bola ke depan. Ditahan kembali oleh Datuk. Masih Diki ke depan saja Diki. Kurang jelas umpan atau tendangan yang dilakukan saudara Diki, antara menendang bola atau mengumpan itu Bung Aurel. Ya, nampaknya maksudnya melakukan clearance saja karena memang tidak ingin mengambil resiko setelah di-pressing langsung oleh 4 pemain tadi. Betul sekali, menyisakan waktu 2 menit saja di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Bima. Bima ke depan saja bola, masih bisa ditahan kembali pemain kesebelasan anak rantau. Masih kali ini dipres ketat oleh pemain dari kesebelasan
Ortu. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan. Kembali ke di sana ada pemain kesebelasan dari anak saudara Cesar atau saudara Esa. Esa melebar saja bola. Ada di sana Yusuf kali ini. Masih Yusuf, lepas Yusuf. Pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh pemain dari Ortu FC setelah Muhammad Angga terhadap Yusuf sehingga tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari anak rantau sudah dilakukan. Yusuf yang dituju kembali. Masih Yusuf kali ini. Masih Yusuf. Crossing saja Yusuf. Berbahaya. Lepas bola. Tetapi ada Moy di sana. Masih bisa direbut kembali. Pemain belakang dari kesebelasan dari Ortu kali ini mengejar bola kali ini. Masih pemain kesebelasan dari Ortu berbahaya kembali melakukan umpan efek. Tetapi dengan tenang memotong bola pemain belakang kesebelasan anak rantau. Jual beli serangan di sisa waktu ini Bung Aurel. Ya, coba memberikan tekanan kali ini anak rantau di sisa waktu yang ada tentunya. Ini yang harus dilakukan sejak awal babak kedua tadi sebetulnya, namun semoga reaksi yang mereka berikan di menit akhir ini bisa memberikan hasil, Bung Wahyu. Betul sekali Bung Aurel. Lemparan ke dalam saja setelah tadi pemain Sora Gilang Pratama membuang bola keluar, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Nah, lalu kembali Gilang Pratama ke depan di sana ada Sora Messi, ditahan saja Sora Febri, berikan saja Febri pada temannya. Kali ini masih ada Sora Haikal. Haikal melebar kembali bola, masih baik sekali kali ini pemain dari kesebelasan anak rantau Sora Esa. Esa angkat bola, maksudnya Moy di sana. Masih Moy di sana. Masih Moy mengontrol bola sebentar. Moy kali ini masih Moy. Moy kembali kali ini. Oh, terlambat saudara Moy. Terlambat, nampak bingung saudara Moy antara mengumpan atau membawa bola. Yang jelas kali ini masih Moy. Tetapi dibuang saja bola, terinjak nampaknya. Main dari kesebelasan Ortu oleh saudara Moy sehingga lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari anak kerantau. Ya, ciri khas pemain timur ini memang biasa menahan bola terlebih dahulu. Karena memang kalau pemain timur memiliki kecepatan biasanya Bung Wahyu, maka dari itu memang seharusnya diberikan umpan terupas. Tidak diberikan umpan penguasaan ataupun posisi yang seperti itu, maka akan menyulitkan Moy dalam bangun serangan. Betul sekali Bung Aurel. Messi kali ini masih bisa ditahan kembali oleh Haikal. Keluar kembali saudara Bima. Berbahaya saudara Bima, tetapi masih ada temannya di sana. Berikan saja bola pada pemain kesebelasan anak rantau kali ini. Masih bola sepenuhnya, serobot kembali saudara Jiban. Jiban kembali, masih bisa dihalau kembali bola nampaknya saudara Ripa. Berikan saja bola pemain kesebelasan anak rantau Rijal ini. Lepas dari saudara Rijal, tetapi pelanggaran terlebih dahulu. Kartu kuning diberikan terhadap pemain kesebelasan dari Ortu, yaitu saudara Angga namanya. Walpi namanya ya. Oh iya, Walpi nampaknya diganjar kartu kuning sehingga tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari anak rantau. Ada peluang untuk menyamakan kedudukan Bung Aurel. Ambil ancang-ancang Tito kali ini. Masih Tito, apakah akan langsung ke gawang atau mengumpan saudara Tito kali ini? Sudah dilakukan oleh Tito ke depan. Berbahaya ada Moy di sana. Disundul saja oleh saudara Datuk. Kali ini Febri berikan kembali bola. Oh, antar-antar dilakukan. Oh, tetapi masih bisa direbut kembali bola. Masih pemain dari kesebelasan anak rantau melebar saja bola, tetapi masih bisa dihalau saja bola ke depan. Masih ada Messi, Yosef Jam-Jam melebar kembali bola. Masih pemain ada Irwan Wijasmara kali ini. Masih Irwan kembali. Masih Irwan Wijasmara kali ini mendelay bola nampaknya. Mengulur-ngulur waktu setelah Irwan Wijasmara, tetapi direbut saja bola kali ini pemain dari kesebelasan anak rantau. Tetapi pelanggaran terlebih dahulu, tendangan bebas saja yang kesebelasan dari anak rantau. Semakin tinggi tensi permainan di sisa waktu yang ada ini Bung Wahyu. Keduanya masih berusaha untuk meraih kemenangan dan rupanya laga sudah usai Bung Wahyu. Mempertemukan antara anak rantau melawan Ortu FC. Skor akhir adalah 0-1 kepada Ortu FC. Betul sekali Bung Aurel. 1-0 unggul kesebelasan dari Ortu sampai di menit akhir ini di babak yang kedua. Berarti kesebelasan Ortu naik atau menyalip kesebelasan dari anak rantau Bung Aurel. Iya, tidak seperti biasanya bagaimana anak rantau bermain, namun memang ball position memang mereka kuasai di babak kedua kali ini. 53 berbanding 47. Silakan Bung Wahyu. 7 berbanding 10, ada shot on 3 berbanding 4 foul. 7 berbanding 11, offset 3 berbanding 1, ada corner 3 berbanding 2, yellow card 1 berbanding 0 dan red card 0 berbanding 0 Bung Aurel. Tidak banyak kartu yang keluar di pertandingan kali ini karena memang pertandingannya berjalan dengan begitu stabil dan juga begitu santai.
berjalan dengan cukup monoton karena memang setelah Orto FC unggul mereka tidak memberikan tekanan, mereka bermain dengan sangat nyaman, mereka berusaha mempertahankan keunggulan yang mereka punya hingga pada akhirnya wasit meniup peluit panjang tandanya Orto FC berhasil. Betul sekali, yang jelas kesebelasan Orto FC, klub asal dari kota Bale Endah ini berhasil menyalip kesebelasan Anak Rantau, Bung Aurel. Betul sekali, tentunya dengan hasil ini Orto FC berhasil naik peringkat dengan meraih 3 poin. Dan tentunya Anak Rantau harus merelakan poin mereka di pekan kali ini karena mereka harus kalah atas Orto FC. Tentunya sekian siaran dari kami, tentunya pemirsa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat pemirsa semua yang sudah menyaksikan laga demi laga di Smile Liga 1 Bandung Premier League di week ke-7 ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bung Wahyu. Terima kasih Bung Wahyu. Sama-sama Bung Aurel, sama-sama Bung Aurel. Saya juga mewakili kru yang bertugas mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya bila memang ada perkataan yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Bandung Premier League, Liganya orang Bandung.